Dikutip dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah. KKB menembaki 8 pekerja jaringan telekomunikasi hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu 2 Maret 2022. Para korban ditembaki ketika sedang memperbaiki tower base transceiver station 3 Telkomsel yang lokasinya berada di ketinggian dan belum terdapat akses jalan darat. Akibat dari penyerangan tersebut, 8 orang karyawan PTT meninggal dunia. Hal tersebut terlihat melalui rekaman CCTV tower PTT bahwa salah seorang karyawan PTT yang selamat bernama NS yang meminta bantuan penyelamatan di tower BTS 3. Menurut dia, proses evakuasi korban belum dapat dilakukan karena lokasi kejadian hanya bisa diakses menggunakan helikopter. Sedangkan saat ini cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan penjemputan. Selain menyerang para pekerja jaringan telekomunikasi sambung aksa, KKB juga menyerang personil Kodim Puncak Jaya yang berada di Beoga. Penembakan terjadi pada Kamis 3 Maret 2022 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur saat 12 personil pos Koramil Dambet sedang melaksanakan patroli sekaligus memperbaiki saluran air dengan jarak pos Koramil sekitar 50 meter. Saat memperbaiki saluran air itulah tiba-tiba KKB menyerang dan menembaki anggota TNI yang sedang berpatroli. Kontak senjata sempat terjadi beberapa saat dan personil pos Koramil Dambet berhasil mengusir dan menghalau KKB mundur menuju ke arah Kampung Ogamki, distrik Beoga. Aksa menyebut akibat kontak senjata tersebut, satu personil TNI atas nama Pratu Herianto mengalami luka terkena tembakan pada bagian leher bawah telinga. Saat ini kondisi korban masih dalam keadaan sadar dan telah dievakuasi menuju Puskesmas Beoga. Dikutip dari tribunpalu.com, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sesudah berlangsung lebih dari seminggu. Desakan dari berbagai negara untuk mengakhiri perang tersebut hingga saat ini terus menggema. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika perang harus dihentikan. Putin menegaskan perdamaian hanya akan datang ke Ukraina jika menerima 3 persyaratan yang ditetapkan Rusia. Dalam panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu yang lalu, Putin menyatakan bahwa Rusia siap bernegosiasi dengan perwakilan Ukraina. Namun Putin menekankan bahwa solusi damai untuk Ukraina hanya mungkin jika kepentingan keamanan Rusia yang sah dijamin. Syarat pertama yang diajukan Putin yakni kedaulatan Rusia atas semenanjung Crimea diakui. Kemudian yang kedua, demilitarisasi dan defasis Ukraina. Serta yang terakhir memastikan Ukraina tetap bersikap netral. Dikutip dari tribuncirebon.com via berbagai sumber, dalam sambungan telepon itu, Macron juga memohon Putin untuk mengabulkan permintaan masyarakat internasional. Di antaranya, yakni menghentikan semua serangan terhadap warga sipil dan sasaran sipil di Ukraina, melindungi keselamatan semua warga sipil dan fasilitas sipil di Ukraina, kemudian memastikan keamanan di jalan-jalan pusat, terutama di selatan kota Kiev. Meski begitu, Macron tidak menyebutkan bagaimana respon Putin terhadap permintaan itu. Selama pembicaraan, Putin menambahkan bahwa militer Rusia di Ukraina tidak mengancam warga sipil atau menargetkan warga sipil. Seperti yang diketahui, invasi yang dilakukan militer Rusia telah terjadi sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu. Serangan besar-besaran terjadi di sejumlah kota di Ukraina yang memakan korban jiwa. Setidaknya ada 227 warga sipil Ukraina tewas akibat peperangan ini. PBB juga mencabut lebih dari 1 juta warga Ukraina mengungsi ke negara yang lebih aman.